Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Makanya Indonesia gak pernah bisa di atas Malaysia. Ini loh, buktinya bahwa sawit di Malaysia jauh lebih mahal daripada Indonesia ketika ketika rakyat menjual, dibeli dengan harga mahal oleh kerajaan Malaysia. Tapi ketika dijual ke negara sendiri, dibeli dengan harga murah, dikelola menjadi minyak goreng, dijual dengan harga mahal oleh kerajaan Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbato Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih. Reaction karena saya sudah 2 hari ini tidak konsisten upload di video di channel ini teman-teman ya. Oke, dan video ini bertajuk tentang Indonesia ubah permainan ekspor sawit Malaysia anjlok ke 14,5%. Indonesia ubah permainan ekspor sawit Malaysia anjlok katanya. Padahal ya teman-teman ya, seanjlok-anjloknya harga sawit di Malaysia, banyak orang Indonesia terutama yang bekerja sebagai sawit mengakui bahwa harga sawit kalau dijual ke Malaysia jauh lebih mahal daripada dijual di negara sendiri. Pemerintah di Indonesia ini kejam teman-teman, jahat lah. Kenapa saya mengatakan demikian? Harga sawit ketika dibeli ke petani sawit, itu pemerintahan membeli dengan harga yang murah. Dikelola menjadi minyak goreng lah salah satunya, dijual dengan harga yang mahal kepada rakyatnya. Sedangkan Malaysia harganya mahal ketika dikelola oleh pemerintah dan dijadikan salah satunya sebagai minyak goreng. Teman-teman, itu dijual dengan harga yang murah kepada rakyatnya. Itu baru negara yang adil, teman. Nggak sama lah dengan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia ketika hidup di negara sendiri. Oke, kita coba lihat seperti apa permainan Indonesia sehingga ekspor sawit Malaysia anjlok. Kita play bersama videonya. Let's go. Ini kita dah keterbelakang dengan negara tetangga kita, negara Indonesia. Macam Indonesia, dia punya ini menjadikan satu yang sangat tidak adil untuk kita. Macam di Indonesia, dia ada 300 juta population. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Masa kita ikutnya Malaysia? Malaysia ketakutan jika bursa harga sawit diambil alih Indonesia. Waduh. Yang punya sawit kita, yang punya karya. Yang seharusnya ketakutan adalah Indonesia karena takut kalah saing dengan Malaysia. Indonesia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia selalu memberikan kenyamanan buat rakyatnya. Indonesia nggak pernah. Yang diberikan kenyamanan oleh kerajaan Indonesia adalah pejabat-pejabatnya, kabinet-kabinetnya, teman-teman ya. Kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyak kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Apapun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia, sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian. Bukan saja pada Malaysia, dan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena... Cara panennya hanya beda, teman-teman. Mungkin cara panen Indonesia versus Malaysia. Kalau di Indonesia itu lemah ya cara panen karena mereka malas dijual dengan harga yang murah oleh pemerintah. Kalau di Malaysia semangat karena dijual dengan harga mahal, teman-teman ya. Dunia selalu mengira Indonesia dan Malaysia bertarung seimbang di arena sawit global. Namun, fakta di lapangan mengungkap sebuah ironi yang memalukan. Saat ekspor Malaysia anjlok ke titik nadir dan 2,43 juta ton stok CPO mereka membusuk di gudang, siapa yang dipuja analis mereka? Indonesia. Alih-alih mencari pembeli, nasib pasar Malaysia justru disandarkan pada manuver biodiesel Indonesia. Ketika Indonesia memutuskan menelan produksi sawitnya sendiri untuk energi, pasokan global mencekik, dan harga dunia selamat. Malaysia boleh bangga dengan tumpukan sawit di gudangnya, namun Indonesialah sang sutradara utama. Di meja catur sawit dunia, tetangga hanya pion, sementara kitalah pemegang kendali arah permainan sejati. Kenapa baru sekarang yang bertindak? Dari dulu kemana Indonesia ini, teman-teman ya? Apakah Indonesia dari dulu memang tidak pernah menang melawan Malaysia? Kenapa sekarang baru
berkuar-kuar untuk mengalahkan Malaysia. Padahal meskipun berkuar-kuar, sosok kuat, sosok sombong untuk mengalahkan Malaysia, nggak pernah. Teman-teman. Buktinya adalah ringgit Malaysia, mata uang saja. Indonesia itu tidak pernah bisa mengalahkan ringgit. Rupiah itu tidak pernah bisa mengalahkan ringgit Malaysia, teman-teman ya. Indonesia bisa diklaim sebagai negara yang di atasnya Malaysia kalau Rp1.000 setara dengan Rp4.000 Malaysia, bukan Rp1 Malaysia setara dengan Rp4.000. Kalau bisa Rp1.000 setara dengan Rp4 Malaysia, baru saya mengakui Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia. Kalau selama masih ringgit di atas rupiah, tetap Indonesia tidak bakalan bisa mengalahkan Malaysia. Simpanan minyak sawit Malaysia meningkat kepada paras tertinggi dalam tempoh 5 bulan pada Mei 2026 susulan kejatuhan ketara ekspor komoditi itu. Bagaimanapun, firma penyelidikan Phillip Capital berpandangan prospek harga minyak sawit mentah kekal positif dalam jangka sederhana. Firma itu melaporkan inventori minyak sawit Malaysia meningkat 5.1% bulan ke bulan kepada 2.43 juta tan metrik pada Mei 2026. Peningkatan itu berlaku apabila ekspor minyak sawit menyusut kira-kira 14.5% kepada 1.11 juta tan metrik, iaitu paras terendah dalam tempoh setahun. Menurut firma penyelidikan itu, inventori yang tinggi tidak menjejaskan prospek positif harga minyak sawit mentah kerana Indonesia terus memberi tumpuan kepada dasar penggunaan biodiesel domestik. Perbincangan berhubung mekanisme pemusatan ekspor di negara jiran itu turut menambah ketidaktentuan dalam aliran perdagangan minyak sawit serantau. Andai kan bisa aku buka dada, aku buka, baca di dalam apa keinginan Bapak Presiden dan apa yang kami laksanakan. Itu 1 Juli B50, tahu bukan saja B50, kita mau menuju B100. Tapi, ada tapinya, hati-hati. Jangan B50, B60. Kalau ini kami melihat di Brasil, kalau nanti harga CPO naik, kita lepas. Kalau perlu tinggal B10. Paham maksudku? Begitu turun harga dunia, kita tarik lagi sampai B70. Paham maksudku? Sehingga dolarnya udah bisa kita naik. Jadi kita mainkan dunia, kita mainkan lewat CPO. Politik luar negeri, politik ekonomi kita bisa kita mainkan lewat CPO. Oke? Kalau Brasil, harga gula naik, dia lepas gula, harga gula turun, dia lepas etanol. Tahu yang kita lakukan? Kita mau etanol, bensin nanti kita gantikan dari etanol. Dan sekarang ini, sementara berproses, bensin dari CPO. Kalau itu yang terjadi, tidak ada ketergantungan Indonesia pada negara lain. Kita negara mandiri energi dan pangan. Siap. Stok minyak sawit Malaysia diunjurkan merosot 1% bulan ke bulan kepada 2.78 juta tan pada Februari 2026 dan anggaran penurunan ekspor sebanyak 20% bulan ke bulan dijangka lebih daripada mengimbangi pengeluaran yang rendah. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Makanya Indonesia gak pernah bisa di atas Malaysia. Ini loh, buktinya bahwa sawit di Malaysia jauh lebih mahal daripada Indonesia ketika rakyat menjual, dibeli dengan harga mahal oleh kerajaan Malaysia. Tapi ketika dijual ke negara sendiri, dibeli dengan harga murah, dikelola menjadi minyak goreng, dijual dengan harga mahal oleh kerajaan Indonesia. Coba kita buktikan bagaimana harga minyak sawit Malaysia, harga sawit Malaysia versus Indonesia, teman-teman. Tak puas hati dengan Malaysia. Menurut Presiden Indonesia tersebut, beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia. Dan daripada carian yang kita boleh lakukan, kita mendapati penanda aras bagi harga minyak sawit adalah berdasarkan Crude Palm Oil Futures ataupun FCPO yang didagangkan di Bursa Malaysia. Jadi betul lah rasanya Malaysia yang dimaksudkan oleh Prabowo. Apa yang pasti, dalam ucapan Presiden Indonesia berkenaan, Prabowo menyatakan perancangan untuk mengetatkan ekspor komoditi-komoditi terbesar Indonesia iaitu minyak kelapa sawit, arang dan juga ferroalloy. Jualan komoditi-komoditi ini perlulah melalui syarikat yang dilantik kerajaan yang akan bertindak sebagai pengeksport tunggal, yang mana tujuannya adalah untuk membendung masalah invoice serta memberi lebih banyak kuasa untuk menentukan harga. Akan tetapi tuan-puan, perancangan Prabowo ini telah membimbangkan serta mengelirukan para ekonomi dan juga pembeli. Ini kerana entiti yang cuba dicipta kerajaan Indonesia belum pernah wujud lagi setakat ini serta
tidak ada sebarang bukti bahawa entiti ini akan dapat diurus tadbir dengan baik menurut daripada Christopher Andre Benas iaitu Ketua Penyelidik di PT BCA Securitas. Hasilnya, harga bidaan harian untuk minyak sawit di Pelabuhan Dumai telah susut 23% berbanding hari-hari sebelumnya ataupun sekitar 50 USD untuk 1 tan. Indonesia juga pada ketika ini adalah antara negara yang paling teruk terjejas disebabkan kenaikan harga minyak mentah global berikutan peperangan Iran Amerika Syarikat. Rupiah juga telah berkali-kali merekodkan paras terendah dalam sejarah pada tahun 2026. Simpanan minyak sawit Malaysia meningkat kepada paras tertinggi dalam tempoh 5 bulan pada Mei 2026 susulan kejatuhan ketara ekspor komoditi itu. Bagaimanapun, firma penyelidikan Phillip Capital berpandangan prospek harga minyak sawit mentah kekal positif dalam jangka sederhana. Firma itu melaporkan inventori minyak sawit Malaysia meningkat 5.1% bulan ke bulan kepada 2.43 juta tan metrik pada Mei 2026. Peningkatan itu berlaku apabila ekspor minyak sawit menyusut kira-kira 14.5% kepada 1.11 juta tan metrik, iaitu paras terendah dalam tempoh setahun. Menurut firma penyelidikan itu, inventori yang tinggi tidak menjejaskan prospek positif harga minyak sawit mentah kerana Indonesia terus memberi tumpuan kepada dasar penggunaan biodiesel domestik. Perbincangan berhubung mekanisme pemusatan ekspor di negara jiran itu turut menambah ketidaktentuan dalam aliran perdagangan minyak sawit serantau. Sehubungan itu, Phillip Capital menaikkan unjuran purata harga minyak sawit mentah kepada RM4,350 satu tan bagi 2026 dan RM4,400 satu tan bagi 2027. Harga komoditi itu dijangka terus disokong oleh permintaan global terhadap minyak boleh dimakan, peningkatan penggunaan biodiesel serta gangguan bekalan akibat faktor cuaca dan ketegangan geopolitik. Pada Mei lalu, harga purata minyak sawit mentah tempatan susut 1.5% kepada RM4,498.50 satu tan, namun masih 15.9% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Ada TikTok. Semoga harga sawit bisa tembus 5.000 per kilogram menjadi kenyataan. Kalau kita lihat ya, di negara tetangga kita Malaysia udah 4.500 hingga 5.500, padahal kita tetanggaan loh, dekat. Di Indonesia bisa 3.000 gitu. Ada apa ini? Ya, beda banget lah. Makanya banyak orang Indonesia yang ingin berusaha menjual kelapa sawitnya ke Malaysia karena mereka sadar kalau jual ke Malaysia itu harganya jauh lebih mahal daripada di negara sendiri tentunya. Artinya apa? Ketika mereka berhasil menjual kelapa sawitnya ke Malaysia, itu untungnya jauh lebih besar daripada ketika kita jual di negara sendiri. Padahal tetangga dekat teman-teman, tapi kok beda harganya ya? tapi ada apa-apa ini kan. Nah, kita perlu pertanyakan ini, kenapa? Kok bisa kita negara tetanggaan harga sawitnya beda banget, hampir 2 kali lipat gitu. Nah, sawit akan turun sementara dan akan melesat naik lagi melebihi dari harga sebelumnya. Apakah benar? Kita simak dari persepsi pemerintah kita. Jadi ceritanya seperti ini guys. Sawit kita selama ini diekspor melalui Singapura. Dan di Singapura itu harga CPO kita itu diambil dengan harga yang rendah. Dijual kembali ke dunia dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi spread harganya itu jauh lebih tinggi. Intinya ada permainan di situ. Nah, disitulah peran dari pemerintah katanya ini yang akan ditentukan oleh negara Indonesia tersendiri. Nah, di sini negara merasa dirugikan dengan sistem seperti ini katanya. Tapi masalahnya kita ini ya sudah underestimate lah kayak gitu ya dengan UMN ini yang akan mengelola ini. Ya, mudah-mudahan saja sih pengelolaannya bagus dan kita para petani bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya seperti yang dimaksud oleh pemerintah. Oke, tetap semangat tanam sawit, tambah lagi lahan. Nah, ini petani Republik Indonesia ramai jual TBS sawit ke Malaysia. Dalam beberapa hari terakhir beredar info truk-truk berisi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit menjual hasil kebunnya ke Malaysia. Dalam info yang diterima melalui media sosial yang beredar bahwa harga TBS di Malaysia lebih tinggi daripada harga TBS di Indonesia. Ya, betul. Di mana di Malaysia seharga Rp5.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia hanya Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram. Dalam unggahan curahan hati seorang petani sawit, dalam unggahan video di media sosial, terlihat jelas bahwa TBS dibawa ke Malaysia melalui sungai dengan sampan atau perahu kayu.
Petani dalam video mengatakan akan membawa 30 ton tandan buah segar ke Malaysia. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai aksi petani menjual tandan buah segar ke Malaysia ialah hal yang wajar. Mendak mengatakan buat harga TBS dalam negeri lebih murah dibandingkan Malaysia. Penyebab anjloknya harga TBS tersebut karena pasokan di pabrik kelapa sawit sudah terlalu banyak. Oleh karena itu pengusaha sawit tidak bisa membeli TBS petani. Solusinya Mendak Zulhas mengatakan ekspor CPO harus lancar dengan cara mempercepat ekspor untuk pengusaha sawit. Di sisi lain, jika perusahaan sawit bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, maka diperbolehkan untuk ekspor CPO. Dari Jakarta, ADX Channel. Lanjut tonton ya, ini masih panjang. Harga tandan buah segar yang anjlok memaksa petani sawit di Kalimantan mengambil risiko berbahaya dengan menjual TBS hasil panen ke Malaysia meski bukan melalui mekanisme ekspor. Dan terkait hal tersebut, langkah petani sawit dinilai menghilangkan nilai tambah pengelolaan crude palm oil atau CPO dalam negeri yang berakibat akan menurunkan pasokan minyak goreng di tanah air. Harga tandan buah segar atau TBS yang anjlok memaksa petani sawit mengambil risiko disebabkan produsen masih memiliki banyak stok sehingga pengiriman ekspor ke luar negeri rendah. Itu artinya Ya, jaringannya maka tidak akan positif bagi ekosistem maupun perekonomian Indonesia. Terlebih lagi saat ini harga minyak goreng khususnya curah terus mengalami penurunan sesuai dengan target pemerintah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Ada yang tahu berita ini? Seorang mantan guru di Indonesia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru untuk dapat bekerja sawit di Malaysia. Wih, ke Malaysia loh teman. Yang awalnya berprofesi sebagai guru, yang dimana guru dianggap pahlawan tanpa jasa, mulia tonton ya, rela meninggalkan pekerjaannya karena gaji guru di Indonesia itu tidak seberapa dan biaya hidup di Indonesia itu sangat mahal dan gak cukup untuk dibuat biaya hidup selama 1 bulan. Akhirnya dan pada akhirnya memutuskan berhenti menjadi guru, berhenti menjadi profesor profesi sebagai guru, bekerja ke Malaysia, bekerja di kebun sawit karena merasa meskipun tidak semulia guru, setidaknya hidupnya jauh lebih baik daripada selama tinggal di Indonesia menjadi guru teman-teman ya. Inilah kelebihan Malaysia memberikan kenyamanan bagi rakyat Indonesia. Malaysia yang saya rangkum, seorang pemuda dari Indonesia mendedahkan bahwa dia dibayar sekitar Rp300.000 atau Rp78 sebulan sebagai seorang guru honorer di Indonesia. Seorang mantan guru ini berkata, angka itu terlalu kecil bahkan tidak cukup untuk menampung kehidupan dia sehari-hari. Bagi dia, gaji yang ditawarkan itu tidak relevan dengan perjalanan akademik yang dicapainya. Dia katakan, bukan dia tidak mau bersyukur, tapi biarlah setimpal dengan kerja sawit yang dilakukan di Malaysia. Bahkan Rp300.000 atau Rp78 bisa dia dapatkan hanya dalam 1 hari kerja di Malaysia. Guys, tolong like dan share berita ini supaya pemerintah dapat melihat bahwa begitu sedihnya gaji yang didapat oleh guru di Indonesia, dan semoga pemerintah lebih mengutamakan gaji guru ketimbang gaji hakim, karena hakim dididik oleh guru, para menteri dididik oleh guru, dan semuanya presiden juga pernah dididik oleh guru. Hargai. Kalau di Malaysia dihargai, tapi kalau di Indonesia yang enggak tontonnya. Apalagi pendidikan itu Indonesia lebih menghargai dan lebih menjaga kestabilan makan gizi gratis teman-teman, yang membuang anggaran-anggaran triliunan per satu bulan teman-teman. Gila. Di Indonesia kebun sawit tuh melimpah. Tapi kenapa minyak goreng mahal? Makin lama makin mahal. Kebun sawit luas, tapi kita kena getahnya, kata Sugiono. Sawit adalah anugerah, kata si Wowo.
Malaysia dibandingkan Indonesia, lebih banyak Indonesia lagi sawit deh. Petronas Malaysia dah buka 60 cabang kat Brazil. Pertamina Indonesia. Ngapa? Kau nak nyalakan apa? Begitu, bos. Rugi terus. Anjlok. Bukan karena Prabowo, di Malaysia lebih mahal lagi bro, Sarawak hadir. Oke, jadi ini ada teman kita yang dari Sarawak Malaysia ya. Katanya bukan karena Prabowo. Oke, kita tidak membahas presiden. Tapi ingatkah kita pada tahun 2022 itu viral kan? Orang Indonesia mengirim sawitnya ke Malaysia karena harganya 5.000. Tapi kenapa sekarang ini tidak viral seperti itu lagi? Ya karena meskipun di Malaysia hari ini juga katanya 5.000, tapi di Indonesia 3.800 untuk di wilayah Riau ya. Tapi ingat nggak? 2022 itu harga sawit itu di Indonesia 1.000, bahkan di Riau patokan tertinggi kita daerah Riau ya. Itu harganya 1.200-an, bahkan ada yang 800 perak. Makanya orang ngirim ke Malaysia. Dan ini sekarang nggak ada viral kan? Bahkan diberitakan di TV nasional pada tahun 2022 itu ya. Gila, ada yang 1.200 rupiah per kilonya. Gak berharga sekali petani di Indonesia. Gak dihargai sama sekali teman-teman ya. Di Malaysia 4.500 sampai 5.000. Malaysia tuh punya ya slogan-slogan gitu yang My Palm Oil, apalagi itu. Jadi itu meresap di seluruh ini ya, di seluruh masyarakatnya itu. Jadi mereka welcome banget dengan dan mereka tahu bahwa kelapa sawit itu sangat bermanfaat bagi negerinya. Nah, sementara kalau yang di Indonesia itu rasanya tidak demikian ya. Rasanya tuh, jadi kalau Indonesia replanting itu mendapat bantuan, dalam arti bantuan beneran itu, bantuan duit dan dikasih. Ya. Beda dengan di Malaysia. Malaysia itu berupa pinjaman ringan, panen itu, panen menjualnya ke siapa. Kalau di Malaysia menyebutnya middleman. Tapi kalau di Indonesia kan sebutannya jelek banget, tengkulak. Ya lah teman-teman ya. Itulah video reaction hari ini. Intinya Malaysia dengan Indonesia tuh berbeda bagaimana cara memanusiakan manusia teman-teman ya. Berbeda banget. Bersyukurlah rakyat Indonesia itu lahir dan hidup di negara Malaysia. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please teman-teman ya, subscribe terlebih dahulu channel daripada Merbato Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.